Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Wilayah tanah gurun kuno. Pohon kuno Bodhisattva? Kata-kata orang tua Baoshan seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba berubah menjadi keributan. Beberapa ahli tidak dapat mengendalikan rasa terkejut di hati mereka saat mereka tiba-tiba berdiri. Pohon kuno Bodhisattva akan masuk 3 besar jika setiap harta karun alam di seluruh benua Douki diberi peringkat. Pohon kuno Bodhisattva juga dikenal sebagai pohon pengetahuan reinkarnasi. Pohon ini akan tumbuh satu siklus setiap 1000 tahun. Itu hanya akan matang setelah 100 siklus. Banyak hal akan terkikis setelah jangka waktu yang lama. Namun, pohon kuno Bodhisattva ada di luar waktu. Itu bisa dianggap sebagai salah satu spesies yang sangat kuno di benua. Dikabarkan bahwa pohon kuno Bodhisattva muncul setiap 1000 tahun sekali dan akan menyebabkan keributan besar di seluruh benua setiap kali pohon itu muncul. Melihat kembali sejarah panjang benua itu, bahkan elit Dousheng telah meninggal saat memperebutkan pohon kuno Bodhisattva. Menurut catatan beberapa buku kuno, hanya satu pohon Bodhisattva kuno yang tumbuh di dunia ini. Itu memiliki kecerdasannya sendiri dan akan bersembunyi jauh di bawah tanah setelah muncul. Tidak ada yang bisa menemukannya, dan itu hanya akan muncul di dunia saat sudah siap. Pohon Bodhisattva kuno segera menjadi Sheng Sen. Ini bukanlah kata-kata kosong. Bagian dalam dari pohon kuno Bodhisattva adalah hati Bodhisattva. Mereka yang memperolehnya akan mengubah hatinya menjadi hati Bodhisattva dan menjadi orang suci akan menjadi tugas yang sederhana. Ini bukan rumor belaka karena seorang ahli tua memiliki keberuntungan seperti itu. Setelah menelan hati Bodhisattva, bintang Douzun yang tidak berbakat ini menerobos semua rintangan dalam kemajuannya dengan cara yang sederhana, dan dalam waktu 5 tahun yang singkat, dia mencapai kelas Dousheng, mengguncang seluruh benua dalam prosesnya. Efek ilahi semacam ini menyebabkan semua orang menjadi gila. Siapapun yang berhasil mendapatkan hati Bodhisattva berarti mereka memiliki jalan langsung untuk maju ke kelas Dousheng, tingkat puncak dunia saat ini. Selain itu, bahkan jika hati Bodhisattva dieliminasi dari gambar, benih Bodhisattva yang sedikit lebih rendah juga akan meningkatkan peluang untuk berhasil maju ke kelas Dousheng. Meskipun tidak menakutkan seperti hati Bodhisattva, itu masih memiliki daya pikat yang tak tertahankan bagi mereka yang berada di puncak kelas Douzun karena terobosan ke kelas Bansheng terlalu sulit dan berbahaya. Beberapa ahli di puncak kelas Douzun mungkin tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah seumur hidup. Pada saat ini, benih Bodhisattva akan membuat mereka menjadi gila. Singkatnya, godaan pohon purba Bodhisattva kepada para ahli telah mencapai tahap yang gila. Bisa dibayangkan betapa hebohnya berita ini di Central Plains. Yao Lao di samping menghela nafas panjang sementara mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tertegun. Orang bisa merasakan sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Yang disebut informasi ini bahkan menyebabkan seseorang dengan ketabahan mentalnya tidak dapat sepenuhnya tenang. Ini sebenarnya adalah pohon kuno Bodhisattva. Yao Lao bergumam setelah menghela nafas panjang. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya. Ada benih Bodhisattva di dalamnya. Dikabarkan bahwa benih Bodhisattva dapat merasakan pohon kuno Bodhisattva. Namun, mengapa dia tidak menemukan apapun? Mungkinkah dia terlalu jauh? Berdiri di tengah aula besar, lelaki tua Baoshan tersenyum ketika dia mendengar semua orang menghirup udara dingin setelah diguncang oleh berita ini. Bahkan dia sangat mendambakan pohon Bodhisattva purba. Jika tempat itu muncul tidak terlalu berbahaya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memimpin orang-orangnya untuk mencari harta karun itu. Pak Tua Baoshan, bolehkah aku tahu di mana pohon purba Bodhisattva muncul? Kejutan di aula berlanjut sesaat sebelum seseorang memimpin untuk
untuk bertanya. Semua mata bersemangat yang hadir sekali lagi berkumpul pada lelaki tua Baoshan setelah orang ini mengajukan pertanyaan. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan menyerang lelaki tua Baoshan jika dia menolak menjawab. Alasan mereka cukup rapuh karena daya pikat pohon kuno Bodhisattva. Haha, semua orang dapat yakin bahwa diri lansia ini tidak akan menyembunyikan apapun sekarang setelah aku berbicara. Orang tua Baoshan memahami pikiran di hati orang-orang ini. Dia secara alami tidak akan menggunakan masalah ini sebagai lelucon. Dia tertawa, lokasi di mana pohon purba Bodhisattva muncul sepertinya bukan lokasi yang asing. Itu adalah wilayah tanah air kuno yang terletak di perbatasan timur laut Central Plains. Wilayah tanah gurun kuno? Banyak seruan bergema di sekitar aula besar setelah kata-kata ini diucapkan. Para ahli yang tiba-tiba duduk tegak sebelumnya mengempis dengan ekspresi cemas di mata mereka. Itu sebenarnya terletak di area yang berbahaya. Xiao yang sedikit merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang wilayah tanah air kuno. Area itu mungkin adalah tempat tertua di benua Douqi saat ini. Itu juga merupakan tempat terlarang bagi semua manusia. Cuaca di dalam sangat buruk, dan racun meresap ke udara saat binatang buas berkeliaran. Binatang buas ini adalah keturunan dari zaman kuno. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia Magical Beast saat ini dengan pengecualian naga Fate kuno. Dengan kata lain, bahkan suku Heaven Demon Phoenix akan binasa jika mereka masuk. Binatang buas ini haus darah dan kejam. Meskipun mereka tidak cerdas, kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan para ahli di puncak kelas Douzun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Ini adalah kebenaran yang diberikan oleh pelajaran darah yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun karena banyak ahli telah memasuki gurun untuk mencari harta karun. Namun, kontak dengan mereka akhirnya terputus. Beberapa ahli terkenal di Central Plains termasuk di antara mereka yang telah masuk. Ketika semakin banyak ahli menghilang di wilayah gurun kuno, reputasi berbahaya menyebar lebih jauh. Akhirnya, tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya. Faktor lainnya adalah gurun ini agak jauh, jadi tanah yang dulunya berbahaya ini perlahan menghilang dari ingatan. Namun, tidak ada yang menyangka pohon kuno Bodhisattva muncul di wilayah tanah air kuno kali ini. Tidak heran orang tua ini akan memberikan informasi semacam ini. Dengan kekuatan dari Reflecting Treasure Sect dan dua faksi lainnya, mereka akan melakukan bunuh diri jika mereka memasuki wilayah Wasteland kuno. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan. Yao Lao perlahan mengurai pikirannya. Dia juga sangat menyadari bahaya dari wilayah tanah air kuno. Dia juga mengerti mengapa lelaki tua Baoshan begitu berpikiran terbuka tentang berbagi berita semacam itu. Haha, setiap kemunculan pohon purba Bodhisattva menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Setiap orang secara bertahap harus bisa merasakannya dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa saya menyatakan yang sebenarnya. Orang tua Baoshan tersenyum saat dia berkata, "Saya sudah memberikan informasi kepada semua orang. Pameran perdagangan spasial ini telah berhasil diselesaikan. Terima kasih semua telah berpartisipasi." Suasana di aula besar menjadi sunyi sesaat sebelum beberapa orang mulai berdiri sebelum mereka keluar dari aula. Kita juga harus pergi. Pohon Bodhisattva purba memang hal yang misterius. Kita harus pergi untuk melihatnya jika kita menemukan kesempatan. Yao Lao berkomentar pelan saat melihat pameran perdagangan telah selesai. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika mereka bisa mendapatkan hati Bodhisattva, rute untuk maju ke kelas Dousheng akan sangat mulus. Dengan kata lain, Dousheng akan muncul di pavilion bintang jatuh. Mereka kemudian akan merasa lebih percaya diri jika mereka melawan Hall of Souls.
Namun, pertama-tama kita harus mendapatkan peta kuno itu. Yao Lao tertawa pelan. Dia sedikit menoleh. Pria kurus berjubah hitam itu, yang berhasil membeli peta kuno, telah berbalik dan pergi. Senyuman dingin tersungging di wajah Yao Lao saat dia melirik punggungnya. Ayo pergi. Yao Lao bangkit. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar tanpa menoleh. Xiao Yan dan keduanya dengan cepat mengikuti. Mereka sadar bahwa pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Yao Lao menghilang sesaat setelah pameran perdagangan selesai. Setelah itu, dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari dunia ini. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka meluncur melewati gurun dan berhenti di sebuah gunung yang curam. Ini adalah tempat yang harus mereka lewati. Mengingat ketiga karakter iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar meskipun mereka memiliki harta yang besar. Yao Lao melihat ke kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. Pak Guru, apa latar belakang orang-orang itu? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Sebuah sekte jahat dan aneh yang disebut Cloud Rain Sect. Sekte ini mengumpulkan kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yang disebut kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih. Mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Qi dalam tubuh mereka diserap melalui metode intercose unik Cloud Rain Sect. Tentu saja, metode Qi semacam ini terlalu sombong. Para wanita yang Qi-nya telah diserap biasanya meninggal karena usia tua dalam 10 hari. Sekte Cloud Rain memiliki lebih dari 1000 murid. Terlebih lagi, semuanya adalah wanita, tapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Wajah Cailin dan dokter peri kecil menjadi sedikit dingin setelah mereka mendengar penjelasan Yao Lao. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari Central Plains saat itu, tapi tak disangka mereka telah kembali. Yao Lao mengangguk dan berkata, "Saat itu, saya telah bertukar pukulan dengan salah satu dari 3 orang itu dan melukai dia dengan serius, tetapi saya terluka oleh 2 lainnya. Karena itu, saya tidak mengambil nyawa orang itu. Sungguh mengejutkan bahwa saya akan menemukan mereka setelah bertahun-tahun." Reputasi jahat ketiga iblis tua ini di Central Plains diperoleh jauh lebih awal dari Sui He Tianzun yang Anda temui. Yang tertua, Tian Hizi, telah mencapai puncak perubahan 9 kali Douzun. Kakak kedua, Di Jezi, telah mencapai perubahan ke-8 sedangkan saudara ketiga, Ren Hizi, berada pada perubahan ke-6. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan besar mampu bersaing melawan elit Ban Sheng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Ketiga iblis tua ini memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang akan dianggap sebagai yang terbaik bahkan di Central Plains. Tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat pil lightning tingkat 89 warna. Yao Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan terus bertanya. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan dengan lemah berkata, "Mereka ada di sini, silakan pergi ke." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.